Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Tentunya kita akan membahas dahulu prioritas yang berkenaan dengan masalah pertanian atau bahkan tanaman. Kita akan mengenal atau membicarakan tanaman mindi atau yang sangat terkenal sebagai pohon Soekarno. Kenapa mindi disebut sebagai pohon Soekarno? Itu nanti akan kita jelaskan asal muasal kenapa demikian. Jadi pohon mindi ini di beberapa daerah bisa kita lihat. Nah, gitu. Kita waktu kecil juga pernah lihat. Kemudian memang tanaman ini agak agak beda. Orang mengatakan ada yang menyebut nama latinnya adalah Melia azadiracta. Ada yang nyebutnya Azadiracta indica. Sehingga kalau dari indica ini kan nampak dari India, dari Iran dan sebagainya. Sehingga ini yang menjadi agak membingungkan, tetapi namanya sama-sama Azadiracta kan gitu. Jadi tapi setelah ditelusur memang ini masih dalam satu dekat gitu, dekat antara Melia azadiracta dan Azadiracta indica. Ada yang bilang beda, ada yang bilang dekat, ada yang bilang sama, gitu. Ada yang benar begitu. Nanti kita telusur yang mana yang dinamakan mindi itu yang sebagai pohon Soekarno. Nah, gitu. Kalau di Indonesia namanya mindi. Nah, kemudian kalau yang Azadiracta indica itu ada nim. Nah, kalau yang di Indonesia tadi mimba. Nah, kalau yang Azadiracta indica itu nim, NEEM. Kemudian ada tambah lagi nim tree. Nah, apalagi Indian lilac gitu. Nah, jadi ini supaya bisa kita clearkan, kita bedakan mana yang mindi, mana yang nim tree, meskipun dekat ya. Nah, meskipun dekat. Jadi untuk tanaman ini kita tidak asing bagi yang kuliah di jurusan hama penyakit. Nah, jurusan di hama penyakit manfaatnya apa? Nah, itu nanti menjadi sering bahan kajian. Nah, sekarang yang clear mana yang Melia azadiracta, manapun yang Azadiracta indica. Demikian selanjutnya. Manfaatnya apa? Nah, ini karena baik daunnya maupun buahnya ini mengandung azadiractin. Nah, azadiractin. Meskipun kandungan-kandungan yang lain sangat banyak. Nah, tetapi yang saya catat di sini ada azadiractin. Kemudian ada metabolit sekunder yang lain-lain juga banyak kan gitu. Inilah dari kandungan azadiractin dan yang lain-lain. Oleh karena itu bagi yang tadi kuliah jurusan hama dan penyakit, waktu mata pelajaran pengendalian kimiawi tapi pengendaliannya nabati, yaitu yang
selalu disebut-sebut bahwa ini menjadi tanaman utama untuk pembuatan itu tadi ini pestisida nabati. Jadi pestisida nabati salah satu yang sudah disebut-sebut bahkan di seluruh dunia itu adalah menggunakan minti atau neem tree itu, karena sifatnya tadi yang salah satunya yang asadidaktin tadi adalah antimikrobial, jadi antibakterial, antibakteri juga gitu, anti fungi. Nah, jadi secara umum jadi bersifat antimikrobial sehingga dimanfaatkan sebagai pestisida nabati. Nah, tentunya ya diekstrak ya kan, kemudian dicoba. Nah, ini yang pernah dicoba baik daunnya maupun bijinya ini. Nah, makanya banyak dilaporkan di jurnal-jurnal di dunia bahwa nimba, mimba, mindi ataupun neem tree ini sebagai bahan pestisida nabati. Ini sebagai awal kita mengenalkan tanaman mindi sebetulnya. Yang akan kita bahas sekarang adalah fungsi lain dari tanaman mindi ini, yaitu sebagai peneduh di Padang Arafah di Arab Saudi. Bahkan sekarang sudah ditanam di Arab Saudi di mana-mana, termasuk di Madinah, termasuk yang di mana-mana. Ini saya pernah memanfaatkan sendiri ini, karena di Padang Arafah waktu wukuf itu kan panas sekali. Oleh karena itu tahun berapa ya, zaman dulu tahun 50-an atau 60-an, lupa saya, itu Presiden Indonesia yang pertama Soekarno itu ke Raja Fat mengusulkan untuk menanam tanaman peneduh, sehingga tapi ini tidak hanya sekedar usul begitu. Usul ini dihijaukan bukan, tapi juga dibawakan pohon mindi ini. Nah, pohon mindi ini ke Arab Saudi untuk dilakukan penghijauan untuk peneduh tadi, dan ahli-ahli pertanian tentunya, karena pada waktu itu kan Presiden Soekarno juga termasuk pemimpin gerakan non-blok, sehingga tentunya cepat diterima usulnya, idenya itu luar biasa. Oleh karena itu untuk menghargai ide tersebut, pemerintah Saudi mengatakan pohonnya dinamakan pohon Soekarno. Wah, pohon Soekarno. Dan sekarang bisa kita lihat hasilnya sampai sekarang di Arafah itu sekarang udah lumayan hijau, sehingga waktu wukuf itu tidak terlalu panas sekali, jadi bisa di bawah-bawah pohon Soekarno ini. Nah, inilah asal muasal kenapa dinamakan pohon Soekarno. Manfaatnya apa? Ternyata pohon dari Indonesia, yaitu pohon mindi. Ya, kenapa ini saya katakan begitu? Bukan yang itu tadi, bukan yang neem tree, bukan yang nimba, bukan yang dari India, yang bukan yang Asadidacta indica tadi. Karena yang punya usul dan dibawa dari Indonesia adalah yang Melia Asadidacta tentunya. Bukan kan bawanya bukan dari yang India sana. Yang ini yang dibawa dari Indonesia. Makanya inilah kita telusur. Nah, mestinya ini pohonnya pohon mindi yang diusulkan oleh Presiden Soekarno. Nah, inilah ide-ide yang sangat cemerlang, memberikan
manfaat bagi banyak orang yang katanya gurun, juga orang Indonesia juga bisa menanam tanaman di gurun, meskipun yang menanam ini pemerintah Arab Saudi, ya kan. Tapi buktinya gurun bisa dihijaukan. Nah, dengan ini salah satu bukti. Ya, namanya juga ini pohon Soekarno. Inilah yang salah satu membanggakan untuk kita semua. Demikian pemirsa, ini sekedar cerita-cerita untuk menambah wawasan, informasi, dan jika mungkin menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.